pinter. Oke, sudah. Oke, ini sudah Ustadz record ya. Oke, nah Ya, di Us. sini ada ciri-ciri puisi. Nah, ternyata ada puisi lama, ada puisi baru, dan ada ciri-ciri puisi secara umum. Nah, kita akan telaah satu-satu. Di sini ada puisi, bisa kalian tulis, bagian-bagian puisi itu terdiri dari, tulis, bagian-bagian puisi terdiri dari, ditulis, bagian-bagian puisi terdiri dari bait. Puisi itu terdiri dari bait, dan dalam satu bait terdiri dari beberapa baris. Ya. Ciri-ciri puisi itu terdiri dari beberapa bait, dan di dalam bait terdapat beberapa baris. Aku sih nggak ngerti, bait itu yang mana, baris itu yang mana. Oke, kalau kalian belum mengerti baris itu mana, bait itu mana, ini ada, sebentar. Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Belum, Us. Oke, sebentar. Saya kasih PowerPoint dulu. Oke, sebentar ya. Nah, ini sudah terbaca kumpulan puisi? Ya, ini. Tadi puisi itu terdiri dari bait dan beberapa baris. Yang bait itu yang mana, yang baris itu yang mana. Nah, ini ada salah satu contoh puisi. Nah, bagian-bagiannya seperti ini. Puisi itu terdapat judul. Nah, ini judul. Judul puisi. Nah, di dalam puisi itu ada judul puisi. Ya. Nah, selain judul puisi, biasanya setelah judul puisi itu ada nama pembuat puisi. Loh, ini loh puisinya tidak ada nama yang buat. Nah, itu termasuk bedanya ciri-ciri puisi lama dengan puisi baru. Kalau puisi lama itu kadang-kadang orangnya tidak mau dimunculkan. Puisi lama itu cirinya pembuatnya atau pengarang puisinya itu tidak dimunculkan. Sedangkan ciri-ciri puisi baru itu dimunculkan. Nah, biasanya di sini umpamanya debu-debu jalanan. Terus di sini di bawahnya ada kata-kata oleh. Contoh, oleh Redi Erianto. Nah, kalau ada kata-kata oleh seperti ini, itu pasti ciri-ciri puisi baru. Ada nama pembuatnya atau nama pengarangnya. Nah, tadi kan belum ada pengarangnya. Ya, karena kalau tidak ada pengarangnya, itu disebut puisi lama. Ya. Sekarang berikutnya, selain selain judul, ini yang namanya bait. Bait itu mana, Us? Ini loh. Ini bait.
Nah, yang Ustadz lingkarin ini namanya bait. Nah, ini bait. Berarti puisi ini ada berapa bait? Ada 1, 4. ada 4. 2, ada 3, ada 4. Ya, benar. Nah, dalam puisi ini ada 4 bait. Ya, sudah paham ya? Puisi ini ada 4 bait. Nah, bait itu ini. Nah, dalam 1 bait terdapat beberapa baris. Ini baris kalimatnya. Nah, kawan-kawan ini adalah baris kalimatnya. Ya, baris kalimatnya. Nah, dalam 1 bait itu boleh beberapa baris. Biasanya yang Ustadz temukan adalah minimal 2 atau 3 baris. Ya, minimal itu berarti paling sedikit ya, 2 atau 3 baris. Idealnya orang-orang yang suka membuat puisi itu pasti 1 bait terdiri dari 4 baris. Uus, kalau semuanya aku lebih dari 4 baris, ya boleh, karena sudah memenuhi kriteria lebih dari 2 atau 3 baris. Tapi yang lebih terkenalnya puisi itu 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, itu tadi selain bait ada baris. Nah, dalam puisi itu juga ada yang namanya rima. Bukan Ustazah Rima ya. Ada yang namanya rima. Apa rima dalam puisi itu? Rima dalam puisi ini kita memperhatikan bunyi vokal akhiran pada kata-kata setiap baris. Contoh, ini asap gelap hiasi udara ibu kota. A, berarti akhirnya A, kota. Baris keduanya berdosa. A. Pasti berakhir I. Dan ini hari berakhir I. Nah, ini namanya rima. Kalau kalian ditanya sama Ustadz, berarti bait pertama menggunakan rima A, I. Nah, karena di belakangnya itu rimanya ada kotak A, hurufnya vokalnya A, I. Ada juga sebuah bait yang berantakan. Maksudnya berantakan itu apa? Tidak mempunyai rima. Nah, contoh di sini ada di bait keempat. Nah, perhatikan bait keempat. Bait keempat itu tidak berrima atau tidak mempunyai rima. Kenapa kok tidak mempunyai rima? Coba perhatikan kata-kata belakangnya. Tebal, belakangnya L. Sendiri. Berharap ada sang penyejukkan. Kala A. Nah, ini tidak beraturan. Sedangkan yang tadi baris pertama beraturan ya. A, I. Nah, sekarang coba perhatikan baris kedua. Bait kedua. Maaf, perhatikan bait kedua. Kira-kira bait kedua ini rimanya beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Ya, beraturannya N. Waduh, kalian sudah bisa nih menganalisa puisi. Nah, bait kedua ternyata rimanya beraturan.
Bagaimana bait ketiganya? Apakah beraturan? Beraturan. Itu kebalikannya. Nah, ini beraturan berarti NNII atau AAII itu berarti beraturan. Biasanya rima-rima dalam puisi rimanya begini. Yang pertama ada rima umpamanya Ustadz pakai ABAB. Makanya gini, ada rima A B AB. Itu rima yang pertama. Ada rima A B B. Nah, contoh rima A B B ini ya ini nih A I I N N. Jadi bunyi vokalnya sama kembar dua di depan dan di belakang. Nah, ada juga rima AA semuanya. Jadi semua belakangnya hurufnya sama. AA semuanya. Atau yang terakhir rimanya tidak ada. Contoh seperti di bait keempat. Itu rimanya tidak ada. Jadi kalau Ustadz tanya, rima dalam puisi ada berapa? Ada 4. Apa saja? ABAB, AABB, AA semuanya, atau tidak ada. Nah, itu namanya rima. Ya, bukan nada ya. Nada beda lagi. Nada itu seperti di musik. Ini namanya rima. Berikutnya lagi, dalam puisi itu ada namanya diksi. Bukan apa? Diksi loh ya. Diksi anunya teletabis ya. Diksi. Diksi ya. Diksi. Diksi itu apa, Us? Diksi itu adalah kata-kata indah yang ada di dalam puisi. Contoh, Ustadz akan mencari diksi di bait pertama. Diksi di bait pertama itu ada menggerus. Waduh. Kok bisa menggerus embun ini disebut diksi? Nah, apa kok bisa disebut diksi? Sekarang kamu bayangkan embun. Embun itu halus. Emang embun bisa digerus kayak coklat, kayak kamu makan wafer? Nggak bisa kan? Nah, itu disebut diksi. Diksi itu adalah kiasan atau bahasa yang biar bisa diindah. Menggerus embun pagi yang tak berdosa. Nah, seperti itu. Nanti akan Ustadz ajari bagaimana cara membaca puisi. Sekarang kita belajar dulu bagian-bagian. Nah, itu diksi. Ya, ada lagi. Itu dicari Ustaz. Please. Oke. Tapaki kaki. Tapaki hari. Maaf, tapaki hari. Nah, ini juga termasuk diksi. Ungkapan yang tidak sebenarnya. Masa hari Senin, Selasa, Rabu bisa ditapaki? Ya, kan nggak bisa kan. Nah, itu menggunakan diksi. Tapaki itu apa, Us? Kenapa? Tapaki itu apa? Tapaki itu menginjak. Nah, bukan topoki ya. Topoki makan. Topoki Jauh. makanan. Jadi lapar deh. Tadi Oke. aku jawab beda jauh. Beda jauh, Us. Oh, beda jauh. Oke. Berikutnya. Tadi aku udah Sekarang coba Ustadz tanyakan, perhatikan bait kedua.
Bait kedua, apakah ada diksinya? Ada us, gerus lapisan. Lapisan langsung. Menggerus lapisan. Wad. Berikutnya sekarang ketiga. Bait ketiga, apakah ada diksinya? Nggak ada. Gak ada us kata-kata. Coba perhatikan lagi. Masuk akal. Nggak ada. Perhatikan lagi. Ada. Ada sih. Kan Iya, ada. ini bunyi klakson kendaraan, bunyi klakson kendaraan mati. Apa diksinya? Piring bunyi Diksinya, klakson. diksinya adalah mengejar mimpi. Mosok mimpi esok dikejar. Oh iya. Mimpi kan Us mengejar mimpi itu maksudnya itu mimpinya. mimpi kok dikejar. Mengejar mimpi itu maksudnya itu mimpinya pengen terkabul. Nah, Ya mimpinya apa mau nah, berikutnya di bait keempat, apakah ada diksi? Bait keempat, Ada us, mengembalikan kemurnian. mengembalikan kemurnian. Oke, apalagi? Sedia kala itu apa? Asik-sik sendiri. Nggak mungkin. Apalagi? Berharap pada sang hujan. Berharap apa? Masa bisa berharap pada sang hujan? Aku udah jawab. Ya aneh itu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang puisi. Ustadz review lagi ya, Puisi itu terdiri dari apa? Terdiri dari judul puisi, ya. Atau kalau ada pengarang puisi atau pembuat puisi, ada bait, ada baris, ada rima, dan ada diksi. Ya, itu tadi. Nanti kalau Ustadz tanyakan lagi, puisi itu ada apa saja? Ada judul, ada pembuat puisi kalau ada. Ya, tadi sudah tahu bedanya. Kalau puisi lama itu pasti tidak ada pengarangnya, jarang ditulis nama pengarangnya. Kalau puisi baru pasti ditulis pengarangnya. Bait, dalam satu bait ada beberapa baris, ada rima, ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Ya, oke. Itu tadi. Nah, sekarang Ustadz akan mencoba membacakan puisi Debu-debu jalanan ini. Ya. Nanti Ustadz akan tunjuk salah satu anak untuk membacakan puisi ini. Ya, diperhatikan. Apakah nadanya harus mirip seperti bacaannya Ustadz? Tidak perlu mirip, tidak apa-apa. Karena puisi membacakannya itu emosinya setiap orang berbeda-beda. Pembawaannya beda-beda. Ya. Jangan emosi ya. Kalau emosi nanti kamu banting-banting. Emosi kalau lagi seneng sama emosi lagi marah beda yo. Oh, beda ya. Kalau emosi sedih Kalau pakai emosi Yuk, sekarang emosi sebelum Ustadz lanjut, ada Kalila yang bertanya. Kalila mau bertanya apa? Sudah raise hand, silakan Kalila. Kalila. Itu kan kata-kata indah.
Mm-mm. Berarti kok bikin puisi itu harus ada kata indahnya, Taus. Iya dong. Nah, bukannya harus ya, karena hampir semua orang yang membuat puisi itu kan tujuannya biar enak dibaca, enak dinikmati oleh orang yang mendengarkan puisi. Kalau puisi kata-katanya tidak ada kata-kata indahnya, nanti akan garing puisinya itu. Ya, tidak ada makna yang mungkin disampaikan. Jadi kamu nanti kalau membuat puisi bisa minta tolong ayah bunda, bunda aku carikan kata-kata indah untuk puisiku. Iya. Atau ayah, aku carikan kata-kata indah untuk puisiku. Terus maksudnya kata-kata indah itu harus yang indah apa kata-kata Ya, kata-kata indah itu bisa menggunakan majas, bisa menggunakan perumpamaan, macam-macam. Oke, kata-kata indah Tifa. bukan Tifa katanya yang Resen, indah. silakan Tifa mau bertanya apa? Tifa, iya mau bertanya apa? Tifa, halo. Terus kok banyak yang live? Oh, oke. Tora Resen. Kamu Tora mau tanya apa, Tora? Itu selain debu jalanan ini ada nggak? Ada nanti, sabar dong. Puisinya masih banyak. Sabar ya. Kita masih banyak puisinya. Ya, oke. Yang lain. Ustadz akan mulai ya. Mohon maaf sebelumnya Ustadz akan mute dulu biar Ustadz bisa membaca puisi ini. Ya, diperhatikan. Bismillah, mudah-mudahan Ustadz membacanya tidak keliru. Oke. Oke. Debu jalanan. Asap gelap hiasi udara ibu kota. Menggerus embun pagi yang tak berdosa. Mulai tapaki hari dengan langkah pasti. Lupakan sejenak arti udara segar di pagi hari. Gedung-gedung beton pantulkan cahaya sang mentari. Menggerus lapisan langit tanpa ada yang menyadari. Kesejukan berubah menjadi kepenakan. Debu dan kotoran bermunculan secara perlahan. Daun-daun gugur diterpasang angin. Temani setiap pejalan kaki mengejar impian. Diiringi bunyi klakson kendaraan pematik emosi. Banyak-banyak bersabar, lintasi kehidupan kota di pagi hari. Semakin siang, debu semakin tebal. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Asik sibuk sendiri. Berharap pada sang hujan turun sebagai penyejuk. Mengembalikan kemurnian kota seperti sedia kala. Nah, itu tadi cara membaca puisi versi dari Ustadz Reddy. Nah, mungkin ada yang biasa aja. Ada yang aduh. Terus aku mau bilang sesuatu, Us. Apa mau bilang sesuatu apa? Mau bilang sesuatu. Noah mau bilang sesuatu apa? Sini puisi kayak pantun deh. Sini puisi kayak pantun deh. Asap gelap di kamu udara di kota ibu baca kota. puisi terus di akhirnya bilang bagus ya jadi pantun. Atau terus akhir-akhirnya nyautin cakep. Cakep. Iya. Nah, itu jadi pantun. Tadi aku juga mau bilang itu.
Tadi aku juga mau bilang itu. Makanya Ustadz mute. Kamu kalau bilang cakep, Ustadz tertawa nanti. Oke. Waktu tadi Ustadz cerita aku bilang loh. Oke. Apa asap gelas ya udara di ibu kota cakep. Ini Ustadz enaknya menggunakan pilihan atau menunjuk atau kalian yang bersedia membaca puisi. Ayo, enaknya bagaimana? Dipilih atau kalian ingin membaca puisi? Yang Bikin pilihan. Diputar aja deh. Putar. Oke, pakai metode putar ya. Oke, ada yang bisa bantu Ustadz yang lain menggunakan sistem putar? Oh, Pak Muhib ya. Muter. Ustadz Muhib bisa bantu pakai metode putar. Oh, jadi satu. Enggak bisa ya kebanyakan. Udah, kalau jadi satu anaknya 75, kasihan rodanya. Banyak namanya. Nah, Nggak apa-apa, Us. tunjuk aja ya. Us cuma yang ada di dalam itu aja. Tidak ada. Ustadz tunjuk. Ustadz tunjuk yang Sebentar. Ustadz tunjuk yang cewek. Yang cewek Ustadz ingin. Halo. Oke, yang cewek Ustadz menginginkan Fazila 4 jahe. Kalau yang laki Ustadz menginginkan Aidan. Halo. Silakan Fazila Oh, satu dulu. cewek lagi, Us. Fazila Satu dulu. cewek lagi. Fazila 4 jahe. Oke, Ustadz mau kamu muncul wajahnya, ya. Spotlight ya. Ustadz, itu ditutup dulu share screen-nya. Oh iya. Oh, kalau share screen-nya ditutup nanti anak-anak nggak bisa baca, ya. Bentar, tak tutup dulu. Oh, lah berarti Suaranya itu aja. Oke. oh suaranya tak berarti kita sila. Fazila. Ustadz ada Fazila. Di dalam sampingnya bisa tak? Bisa disorot Us Fazila. Sama lagi. Kamera semuanya harus aktif ya. Ayo, yang kameranya masih off. Fazilanya belum nyala. Oh, ayo. Kameranya oh. semuanya harus nyala. Aska belum ya baca. Ayo nyalakan semua. Nggak ada yang mau. Fazila nyalakan dulu kameranya. Nyalakan dulu. Sama namanya Us, banyak yang belum dikasih Oh ya, kelas. Jadi kalau namanya absen juga. Karena Ustadz nanti daftar namanya ini akan di screenshot ya buat absen kalian. iya, betul. Bahwa kalian masuk hari ini ya. Jadi nanti namanya harus benar. Ya. Ustadz permisi. Oke, ini Fazila yang siap. nyalakan dulu nggak? Mungkin Fazila kalau belum siap bisa Aidan dulu, Us. Aidan dulu. Ya. Aidan dulu yang nyalakan video. Wow. Halo Aidan. Visinya nggak kelihatan, Us. Oke, tak share screen ya. Puisinya ya. Kamu nanti pakai suara ya. Siap? Oke. Lainnya minta tolong di mute dulu biar suaranya Aidan masuk. Terima kasih. Dek, diem, Dek.
Oke, Aidan sudah muncul. Debu. Oke. Ya, Us. Oke. Abata. Debu jalanan. Debu-debu jalanan. Asap gelap hiasi ibu kota. Mengarus embun pagi yang tak berdosa. Mulai pagi hari dengan langkah pasti. Lupakan sejenak arti udara segar di pagi hari. Gedung-gedung beton pantulkan cahaya sang mentari, mengarus lapisan langit tanpa ada yang menyadari. Kesejukan berubah menjadi kepenatan. Debu dan kotoran bermuncul secara perlahan. Daun-daun gugur diterpa sang angin. Temani setiap berjalan kaki mengajar impian. Diiringi bunyi klakson kendaraan pemantik emosi. Banyak-banyak bersabar lintasi kehidupan kota di pagi hari. Semakin siang, debu semakin tebal. Tidak ada yang peduli. Asyik sibuk sendiri. Berharap pengabaikan kemunian kota seperti sedia kala. Terima Sudah, Us. kasih Aidan. Aidan kan dari Ustadz. Komentarnya ini bukan You're baca welcome. teks ya. Kamu tadi bacanya kayak baca teks. Nah. Siapa? Sampai Kurang gampang saya. Nah, sekarang yang tadi yang Ustadz tunjuk cewek siapa? Sudah siap? Fazila. Fazila sudah hidupkan kameranya. Ayo, di spotlight. Di spotlight, disorot. Disurut. Tenang aja bagi yang lain, nanti ada waktu kita itu ya Us ya. Oh ya, Kita nanti baca akan puisi ada ya Us ya. pekan di mana kalian akan membaca puisi. Yeay. Kita latihan. Seperti pagelaran gitu ya Ustaz. Oh, I like it. Suaranya. Oh, udah. Oke. Oke, berikutnya Fazila sudah muncul belum? Belum muncul, Us. Oke. Terus banyak yang keluar ya. Ganti. Oke, bisa diganti Ustadz menginginkan. Enggak, Us, Fazila masih ada. Oh, ada. Mana anaknya? Belum muncul Fazila. Kamu mendengar? Enggak tahu loh, di partisipan loh masih kelihatan. Oh iya. Masih kelihatan tapi wajahnya kelihatan belum? Enggak tahu. Videonya, Us. Videonya masih dimatikan. Oh, Fazila masih dimatikan. Oke. Kalau begitu aku pindah ke Naila. Naila siap, Naila. Naila 4 jahe. Naila 4 jahe. Oh, Ustaz. Silakan Naila. Oh, dengar.
Naila 4 jahe. Naila 4 jahe. Oke, silakan Naila. Debu-debu jalanan. Asap gelap hiasi udara di ibu kota, mengerus embun pagi yang tak berdosa. Mulai tapaki hari dengan langkah pasti. Lupakan sejenak arti udara segar di pagi hari. Gedung-gedung beton pantulkan cahaya sang mentari. Mengerus lapisan langit tanpa ada yang menyadari. Kesejukan berubah menjadi debu dan kotoran bermunculan secara perlahan. Daun-daun gugur diterpa sang angin. Temani setiap jalan kaki mengejar impian. Diiringi bunyi klakson kendaraan pemantik emosi. Banyak-banyak bersabar lintasi kehidupan kota di pagi hari. Semakin siang debu semakin tebal. Tidak ada yang peduli. Asyik sibuk sendiri. Berharap pada sang hujan turun sebagai pengejuk mengembalikan kemurnian kota seperti sedia kala. Oi, terima kasih. Aplaus untuk Naila. Yeay. Naila baca puisinya, nada intonasinya sudah dapat. Nah, tapi medok Surabaya ini dikurangi. Ya, oke, Naila. Terima kasih Naila. Oke. Naila. Oh, Kutbi mau. Kutbi angkat tangan ya, Kutbi ya. Kutbi angkat tangan tadi tuh. Oke, Kutbi, aku kasih puisi yang lain dibaca. Hari Desaku. Tidak. Ini gampang, Bi. Ini gampang, Bi. Lestari Desaku. Kutbi. Aku nggak ngangkat tangan. Oh, tadi garu-garu kepala, Tadi garu-garu kepala. Angkat tangan. Iya ya, aku ituin deh, aku itu. Oke, kalian mau bacakan puisi? Oh, mau nyoba? Ya wis, Kutbi. Aku aja. Oke. Kutbi dulu baru Kalila ya. Judulnya dulu. Oke. Lestari Desaku, hijau sawah membentang luas, sebuah permata alam menyongkong kehidupan, telusuri jalan setapak membelah hutan. Bersama kesunyian aku temukan suatu kedamaian alam pendesar asri menjaga mata dan hati. Tampil apa adanya tetap begini selama desa belum banyak polusi. Demian hati berbanyak keyakinan diri. Tetaplah menghijau, terus jangan pernah berubah. Damailah desaku, damailah negeriku. Semoga kau maju tanpa ragu. Iya. Kutbi, Ustaz, suara Kutbi kayak dapur ya, Ustaz ya. Dapur gitu loh. Allah, Bi, pagi hari ini kau membuat aku tertawa, Bi. Kau membuat aku bahagia, Bi. Oke, Thank you, Bi. Thank you. berikutnya Kalila. Oke, berikutnya Kalila. Silakan Kalila. Ustaz masih agak ketawa-tawa karena tadi itu. Lestari Desaku, hijau sawah membentang luas, sebuah permata alam menyongkong kehidupan. Telusuri jalan setapak membelah hutan. Bersama kesunyian aku satu nama ini. Alam pendaan dan hati. Apa adanya begini sama.
Desa belum banyak polusi. Jernihkan hati, perbanyak keyakinan. Tetaplah menghijau terus. Jangan pernah berubah. Damailah desaku, damailah negeriku. Semoga kelak kau maju tanpa ragu. Oke, yes, bagus. Nadanya dapat. Berikutnya, Caira 4 kencur. Caira 4 kencur. Caira 4 kencur. Kalila resennya diturunkan, ganti Caira 4 kencur. Oh, Caira ya, Caira 4 kencur. Mana, Us? Oke. Caira Lestari Desaku. Baca dari atas sampai bawah kayak Putri tadi, tak, Us? Iya, betul. Please welcome. Enggak, Caira, baca dari bawah sampai ke atas. Semoga kelak kau maju tanpa ragu. Beda lagi. Kembalikan. Hijau Come on, Caira. sebuah permata dalam penyongkong kehidupan. Telusuri jalan setapak membelah hutan. Bersama kesunyian aku temukan suatu kedamaian. Alam pedesaan asri manjakan mata dan hati. Tampil apa adanya. Tetap begini selamanya. Desa belum banyak polusi. Jernihkan hati, perbanyak keyakinan diri. Tetaplah menghijau terus. Jangan pernah berubah. Damailah desaku, damailah negeriku. Semoga kelak kau maju tanpa ragu. Oke, terima kasih Caira. Oke, nadanya lebih ditahan ya, karena ini puisi bukan membaca. Tapi sudah dapat, bagus. Berikutnya yang ngacung adalah Mr. Dastan. Please welcome Mr. Dastan. Loh, terputus aku. Hijau sawah keilang. Yo beda harus keilang. Sabar ya. Sawah keilang. Ikan gitu. Walah. Ikan. Silakan Mr. Dastan. You can read. Hijau sawah membentang luas. Sebuah permata alam penyokong kehidupan. Telusuri jalan setapak membelah hutan. Bersama kesunyian aku temukan suatu kedamaian. Alam pedesaan asri manjakan mata dan hati. Tampil apa adanya, tetap begini selamanya. Desa belum banyak polusi. Jernihkan hati, perbanyak keyakinan diri. Tetaplah menghijau terus. Jangan pernah berubah. Damailah desaku, damailah negeriku. Semoga kelak kau maju tanpa ragu. Oke, terima kasih Mr. Dastan. Mohon maaf ya, ini Ustadz pilih yang terakhir biar adil. Ceweknya 3, cowoknya 3, kurang 1. Ini Ustadz pilih yang resen lebih dulu adalah Mr. Fabian. Mr. Fabian, silahkan kamu mencoba membaca puisi. Ustadz, network apa sinyalnya Ustadz kayaknya kecil deh. Iya ya, kecil ya sinyalku ya. Mas Fabian. Itu kuning. Oke, Mas Fabian, silakan. Lestari Desaku. Lestari Desaku. Hijau sawah membentang luas. Sebuah permata alam penyokong kehidupan. Telusuri jalan setapak membelah hutan. Bersama kesunyian aku temukan sesuatu kedamaian. Alam pedesaan asri manjakan mata dan hati. Tampil apa adanya, tetap begini selamanya. Desa belum banyak polusi.
jernihkan hati, perbanyak keyakinan diri. Tetaplah menghijau terus, jangan pernah berubah. Damailah desaku, damailah negeriku. Semoga kelak kau maju tanpa ragu. Oke, terima kasih Fabian. Nah, itu tadi kita sudah bersama-sama mencoba membaca puisi. Ini puisi karya orang lain ya. Nah, nanti rencananya ke depan adalah kalian di minggu-minggu berikutnya akan Ustadz ajarkan bagaimana cara membuat puisi yang bagus. Dan nanti kita Ustadz ajarkan juga cara pemilihan diksi-diksi yang bagus. Nah, nanti setelah kalian membuat puisi, kalian nanti akan membacakannya. Insya Allah nanti akan ada parade pembacaan puisi per kelas ya. Jadi nanti kalian bisa dipersiapkan masing-masing puisi buatan kalian. Oke, nah karena kalian sudah Ustadz kasih nih ciri-cirinya, jadi nanti bisa contohnya Gunung Semeru, karya Tora, nah, seperti kayak gitu ya. Jadi nanti karyanya ditulis, habisnya membuat puisi, karyamu ditulis. Us, nanti aku boleh nggak minta tolong ayah bunda untuk memilihkan diksi? Boleh. Ini Ustadz harap puisinya puisi bikinanmu ya, bukan puisi copy paste dari internet. Nah, masih 2 minggu lagi ya, masih 2 minggu lagi. Minggu depan ini masih ada materi puisi satu lagi, yaitu tentang cara pemilihan diksi. Nanti, masih lama ya. Kenapa? Kenapa, Nak? Berarti bikinnya masih lama puisinya. Bikinnya masih Berarti 2 minggu bikin lagi. puisinya masih lama. Ya, masih 2 minggu lagi. Aku Tapi udah kalau aku nyicil, boleh nggak Us? nyicil bikin puisinya sekarang? Ya boleh. Kan nanti puisinya kamu nanti bandingkan. Siapa tahu kamu mempunyai inspirasi yang ingin kamu tuangkan dalam puisi. Boleh kamu kumpulkan dulu kata-katanya. Ya, nanti puisinya ada berapa bait, ada berapa Puisiku udah jadi Us. Puisiku udah jadi. Terserah Ustaz. Ustaz, aku mau tanya. Iya, mau tanya apa? Kalau kan apa itu ada rima Apa? diksi. Sini Bapak Desan lu Rima. ikan cupang. Ya, rimanya nanti Ustadz juga akan ajarkan setidaknya dalam satu puisi Mau tanya, itu Us, mau tanya. ada 2 bait yang rimanya teratur. Ya, 2 bait yang rimanya teratur. Nah, bait berikutnya kalian nanti rimanya boleh bebas atau tidak ada. Kenapa? Tanya Us. Intinya nanti Tanya juga ada Us. yang bait. Tanya Us. Angkat tangan dulu dong yang mau tanya. Aku Angkat udah tangan. angkat tangan. Mau Ustadz Gantian, nggak bingung. gantian. Rima Ya, itu siapa yang ini, Us? membedakan antara puisi lama dengan puisi baru. Untuk puisi lama seperti pantun itu puisi lama, Ya, itu rimanya ada aturannya. Tapi kemudian kalau puisi baru yang itu sudah sudah bebas rimanya. bebas rimanya. Bahkan ada yang jumlah baitnya itu bebas juga ya. Banyak. Us. Bebas. Itu puisi baru. Kayak puisinya Gusmus itu. Ya. Itu puisi baru. Nanti ada materi nggak cepet-cepet. Siapa yang mau tanya? Oke. lagi, angkat Kayak puisinya Ustadz tadi itu, Aku Us. Aku. ya Ustadz tadi, jeritan seorang gadis, gitu. Us, ada yang tanya ini Us, ada yang angkat tangan. Amin. Lilin disebul mati. Judul bisa sebelum mati. Sudah berakhir. Lilin
Ustazah. Tanya Us. Ini Us mau tanya Us. Us Noah mau tanya. Us Noah. Visi dadakan. Boleh nggak puisinya itu sengaja dari Google? Tengah. Ya nggak boleh lah. Air Aku diambil buatnya itu silang. setengah dari Google Us. Loh, berarti ya bikin lagi. Bikin Loh, lagi. aku nggak ada inspirasi. Kak dari Oh, ada pasti. Nggak Kamu ada. Otakku kamu lagi kosong. duduk. Nah, itu otak kosong bisa jadi inspirasi, Us. Otakku yang kosong. Mampu memikirkan hal-hal lain. Namanya Apakah pikir aku harus mana, Us? berpikir? Mampu Itu memikirkan. namanya otaknya Nah, kan? Kalau otak kosong itu, kalau tentang otak kosong itu udah ada inspirasi. Dulu pas TK kan kalian sudah buat baca puisi. Pas TK. Oh, tapi nggak tahu lagi. Ada binatang yang sangat besar. Tunggu aja, Us. Puisi, Nak. Sama aja gemuk. Nah, Oke, sudah. Waktunya sudah selesai. Oke. Aidan itu angkat tangan mau tanya, Tah? Mau tanya? Aidan? ya Us, Ya, berapa tanya. baris Us puisinya? Oh, nanti itu Tentuannya, teknisnya nanti. ketentuannya nanti diinfokan lagi ya, Ustadz Redi ya. Ya. Nah, Oke. Puisa, Ustadz Puisa Redi. makan apa? Terserah. Iguana. Ingat, sebelum nanti diakhiri boleh titip informasi Oh sebentar iya, ke titik informasi. anak-anak. Betul. Tapi sepertinya harus dijadiin HP apa yang ikan? Robin. Robin Persie. Robin Hood. Us, aku selalu bingung loh siapa saya itu Robin Persie. Itu Ustazah, tapi belum tak redeem. Tadi soalnya pakai laptopnya mati, jadi pakai HP. Namanya Robin Hood. Namanya Robin Persie itu namanya Persie itu di belakangku loh Us. Nih belakangku ono Persie. Terus nggak Persi bisa itu kepanjangan dari persiapan. Persie. Persiapan. Tapi kayaknya harus dijadiin host dulu ya. Atau nge-share dari Ustadz Redi juga boleh. Sudah tak kirim di grup. Sudah dikirim. Nah, anak-anak, sudah kan Ustadz Redi boleh nyampaikan sekarang? Ya, boleh. Ya, untuk minggu ini kita ada proyek namanya herbarium, betul ya? Nah, untuk membuat herbarium nanti ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan, tapi tenang aja ini alat bahannya ada di sekitar kalian dan mudah. Ya, nanti Ustazah share juga di psikologi apa saja alat bahan yang perlu disiapkan untuk membuat herbarium. Ustadz boleh minta tolong di-share? Kapan Us buat herbariumnya? Ya, kapan buat herbarium? Buatnya, insya Allah hari Rabu nanti kita bikin herbariumnya. Alat bahannya sangat Herbarium mudah. Ada herbarium ini tidak membuat duluan, oke? Bikinnya sama-sama lewat Kapan Us buatnya apa? Bisa minta tolong di-share. Ustadz Redi, Apa? monitor. Minta tolong di-sharekan atau saya dijadikan host. Soalnya tadi pakai laptopnya. Sebentar. Ini share apa Ustazah? Yang herbarium itu, Us. Atau saya aja dijadikan host juga boleh. Oke, tak jadikan. Sebentar, Bukannya host Awisan. Oh, aku Tadi sudah, tapi log out. ya jadi ganti device. Ganti HP. Jadikan co-host, Us.
Ya, silakan. Nah, boleh selotip kecil, selotas, selotip besar, selotip pokoknya selotip, oke? Lebih baik selotip yang kecil, tapi kalau enggak ada bebas. Ya. Lalu kemudian yang perlu disiapkan itu koran bekas atau kertas bekas. Koran bekas atau kertas bekas. Ya, kalau kamu punya koran bekas ya lebih baik pakai koran, tapi kalau enggak punya pakai kertas bekas boleh. Pakai Ustadz, kertas baru Ustazah, bisa, Us. kertas baru itu ya boleh lah ya kalau nggak ada. Ini nanti juga kebuang. Kalau kertas baru kan eman. Nah, kertas bekasnya itu dibuat apa, Ustazah? Dibuat melapisi herbariumnya. Jadi nanti akan dicopot dan dibuang. Jadi pakai kertas bekas saja cukup. Ukurannya berapa, Us? Minimal. Ukuran minimalnya A4 atau F4. Nanti tanya ayah bunda, boleh A4 atau F4. Kertas bekasnya. Kalau koran cukup 2 lembar, ya. Lalu, nah yang paling penting tanaman yang ukurannya kurang lebih antara 20 sampai 30 cm. Dan memiliki minimal 3 bagian. Misalnya ada akarnya, ada ya, misalnya ini ada akarnya, ada daunnya, ada batangnya. Kalau lebih boleh, boleh. Tapi enggak perlu. Misalnya ada bunga atau bijinya boleh. Ya. Terus tanamannya itu harus yang gimana sih, Us? Bebas. Pokoknya ukurannya sekitar 20 sampai 30 cm. Asalkan tanamannya tidak memiliki batang yang terlalu tebal. Misalnya kamu punya, aku punya kalau bayam-bayam gitu boleh, kalau ada di rumah. Lebih baik. Kalau bayam kan kira-kira nggak ada ininya ya, nggak ada bunganya. Kalau kamu misalnya di depan rumah ada kebun, ada taman yang sekiranya ada tanaman-tanaman liarnya itu boleh nggak bisa ya? Pohon pisang 30 cm, yang nggak bisa dong. Nanti gimana? Pohon kelengkeng aku punya, Us. Butuh tanaman Us, aku punya bunga anggrek. Anak-anak, bunga yang kita tanaman yang kita pakai nanti itu akan diawetkan. Jadi pasti akan mati tumbuhannya. Misalnya mamaku punya tanaman hias bagus, harganya mahal 300.000. Boleh tak buat herbarium? Jangan ya. Nanti dimarahin. Jadi lebih baik menggunakan tanaman yang liar aja. Pakai tanaman liar yang tumbuhnya mudah. Cipluan. Rumput boleh. Rumput itu ada bagian daun dan akarnya. Tapi batangnya biasanya tidak terlihat untuk beberapa rumput tertentu. Tapi kalau misalnya kebetulan rumputnya itu ada bunga sama batangnya boleh-boleh. Berarti itu batangnya. Ya, sudah jelas ya. Lalu yang terakhir alat tulis untuk memberi identitas. Yang terakhir alat tulis untuk memberi identitas tanamannya ya. Alat tulis untuk memberi identitas tanamannya. Itu saja, Ustadz. Ada yang mau tanya anak-anak? Cukup ya. Oh iya, Ustadz, kita dulu ini sore-sore nanti ngambat hari Rebo ya, jangan ya. Mati tumbuhannya.
Nah, sebaiknya tidak dalam keadaan layu. Oke? Aku mau tanya tugas ini apa? Hari ini nggak ada ya, Ustadz. Untuk Zoom kali ini tidak ada tugasnya. Cuma nanti habis ini kita ngaji. Ya, bersiap ngaji, baca tilawati. Oke? Ustadz ready? Sudah cukup ya? Nanti ini alat bahan ini bisa kirim ke Oke, terima kasih. Terima kasih Aku nggak punya Ustadz. tilawati. Oke, untuk hari ini belum ada tugas ya anak-anak. Minggu ini belum ada tugas. Puisinya nanti menunggu teknis berikutnya ya. Cara membuat puisi dan lain sebagainya menunggu teknis berikutnya. Nah, cukup sekian dari Ustadz. Sebelum diakhiri kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sholat duhur ya. Dan Terus. silakan log out. Live sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya live meeting dulu ya. Iya. Boleh ya, Us? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Ayat, kamu habis potong rambut. No, Ayat hilang. Iya, habis potong rambut kamu, Fayat. Green screen-ku kembali. Ya si karpet wahin-wahin.